Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'in wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah faqad faza muttaqun. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, ibu-ibu semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari ini saya ditakdirkan bisa bersama-sama dengan ibu-ibu semuanya mengkaji ilmu Allah Subhanahu wa taala di masjid yang sangat mulia dan penuh barokah ini. Dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kita ini termasuk hamba-hamba Allah yang dipilih pada pagi hari ini untuk bisa dimampukan langkah-langkah kaki kita menuju ke tempat yang mulia ini. Ini Masya Allah luar biasa. Belum tentu hal ini diberikan kepada saudara-saudara kita yang lain. Apalagi pada waktu pagi seperti ini ya Bu ya. Sebagai ibu rumah tangga saya yakin juga pas rempong-rempongnya ya. Sudah pada masak Bu? Oh sudah, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Sementara di luar mungkin ibu-ibu jam segini ini masih pada bingung. Aku masak apa dimiliki gitu ya Bu ya. Dan alhamdulillah ini Masya Allah ibu-ibu semuanya saya lihat antusias sekali, berarti termasuk kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para istri-istri beliau, kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat mulia, dan kepada seluruh kaum muslimin yang berpegang teguh dan istiqomah fiddin insyaallah sampai akhir nanti. Baik ibu-ibu semuanya, ini pengajian ini rutin setiap hari Rabu, setiap pekan gitu. Sepertinya saya baru kali ini di sini. Mungkin sebelumnya tadi sudah diperkenalkan sedikit siapa saya ya. Maksudnya begini, ada pepatah mengatakan tidak kenal nggak sayang. Ini siapa kok ujuk-ujuk kok duduk di depan gitu ya. Rumah saya dekat Bu, di Ngeruki ya. Monggo ibu-ibu Pinara datang ke rumah dekat ya, berarti dari sini kami cuma 2 menit itu ya. Kemudian aktivitas saya ya selain menjadi ibu rumah tangga, alhamdulillah dikaruniai 6 orang putra putri. Alhamdulillah, mohon doanya mudah-mudahan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai putra putri yang saleh dan salihah. Demikian juga dengan putra putri jenengan semuanya, insyaallah Allah jadikan putra putri saleh salihah semuanya. Amin ya rabbal alamin. Saya Sulis ya, bisa panggil apa aja lah, Ibu Sulis, Mbak Sulis atau Saudara Sulis, terserah siapa aja ya. Istrinya Ustaz Kiem kalau ibu-ibu kenal ya, dari rumah saya di dalam pondok Bu. Monggo Binara, rumah saya di dalam pondok pesantren Al Mukmin bagian asrama yang putra. Saya aktivitasnya ya selain ibu rumah tangga mengajar juga di pondok pesantren Al Mukmin, dan selainnya ya sama mungkin ibu-ibu semuanya ya. Itu mungkin perkenalan sedikit dari saya. Kalau saya aslinya memang bukan orang Solo Bu. Sebetulnya saya kalau taklim itu kepinginnya juga memakai bahasa Jawa. Cuma saya tuh nggak pede karena saya aslinya Jawa Timur. Saya khawatir nanti ibu-ibu salah tangkap ini apa yang diomongkan. Kok bahasanya kok sepertinya agak kasar. Karena memang bahasa saya Surabayaan. Jadi kalau saya terapkan di Solo sepertinya saya kok kurang pas begitu dengan bahasa halusnya orang-orang Solo. Maka ya secara umum saya menggunakan bahasa Indonesia. Adapun nanti bila di tengah-tengah kajian mungkin saya keceplosan 1-2 patah kata bahasa-bahasa Jawa Timuran, mohon maaf sebesar-besarnya dan mohon pemaklumannya. Matur nggih. Baik, untuk kajian pada pagi hari ini insyaallah kita akan sedikit mengulas tentang nasihatnya Luqman Al-Hakim. Ibu kenal Bu sama Luqman Al-Hakim?
Tahu ya? Tahunya di mana? Di Al-Quran, bukan toko sebelah ya. Ya, Luqman Al-Hakim itu adalah salah seorang yang namanya diabadikan di dalam Al-Quran sebagai nama salah satu surat. Masya Allah. Jadi seperti kalau kita lihat di dalam Al-Quran ada nama-nama surat yang memakai nama hamba Allah. Contoh misalnya surat Maryam, Ali Imran, Ibrahim, Yusuf, Muhammad. Di antaranya ada surat Luqman gitu. Siapa Luqman ini? Sampai kemudian Allah mengabadikan namanya di dalam Al-Quran. Ternyata Masya Allah, Luqman ini adalah seorang yang hidup di masa, ada yang mengatakan, para ulama ada yang mengatakan bahwa Luqman ini hidup di masa Nabi Daud alaihissalam. Ada juga yang mengatakan hidupnya di masa Nabi Ishak. Dan ada juga yang mengatakan Luqman ini hidup di masa Nabi Isa, antara Nabi Isa dan Nabi Muhammad SAW. Jadi antara Nabi Isa sampai ke Nabi Muhammad, kurun waktu itulah Luqman Al-Hakim ini ada. Namun dari perbedaan beliau ini hidup di masa siapa, yang penting bagi kita adalah Luqman Al-Hakim itu memang betul-betul ada, bukan sekedar cerita ataupun dongeng, tidak. Sama halnya dengan Ashabul Kahfi, itu juga ada betulan, bukan sekedar cerita ataupun dongeng. Nah, Luqman Al-Hakim ini dalam sejarahnya itu diceritakan bahwa bukanlah seorang yang merdeka, bukan seorang yang bagus rupanya, bukan pula seorang bangsawan, tetapi Luqman Al-Hakim ini adalah seorang hamba sahaya. Hamba sahaya itu apa? Hamba sahaya itu kalau di masa Nabi SAW itu adalah namanya budak, punya majikan. Dan riwayat lain menyebutkan bahwasanya Luqman Al-Hakim ini punya kulitnya lain daripada kulit kita, Bu, karena beliau berasal dari negeri Afrika. Bisa ada yang mengatakan dari Sudan atau negeri Ethiopia, ya. Maka kulitnya seperti kita ketahui bersama, Allah mentakdirkan ciptaan-ciptaan Allah di negeri tersebut kulitnya apa, Bu? Kulit hitam, ya. Seorang yang berkulit hitam, rambutnya juga keriting kecil-kecil itu kalau kita bayangkan gitu ya, orang Afrika sekarang. Tapi Masya Allah, dari lisannya Luqman Al-Hakim ini keluarlah kata-kata hikmah yang luar biasa. Setiap apa yang dikatakan oleh Luqman Hakim itu mengandungi makna yang luar biasa. Sampai suatu ketika majikan dari Luqman Al-Hakim ini memanggil Luqman. Luqman, tolong kamu sembelih seekor kambing untuk saya dan datangkan kepadaku bagian tubuh dari kambing itu yang paling baik, hidangkan kepada saya. Ya. Kemudian gak lama kemudian Luqman Al-Hakim ini datang dengan membawa seperti apa yang diminta oleh majikannya. Apa itu? Bagian tubuh yang paling enak, paling baik, paling baik. Ternyata yang disuguhkan itu adalah lidah dan hati. Ya, lidah dan hati. Ibu suka lidah kambing? Nggak suka, enak itu, Bu. Hati kambing enak ya kalau di sate. Oh, wajar ya nih hati. Mungkin kalau kita bayangkan, oh hati sama lidah. Aku belum tahu mana lidah itu koyo apa ya. Nek hati aku sering. Bukan makan hati ya, Bu ya. Bukan makan hati ya. Tapi makan hati kan kambing. Ya selain gurih, ya enak kan gitu. Oh, wajar. Mungkin sekilas kita akan membayangkan wajar kalau bagian tubuh di antara salah satu bagian tubuh yang enak itu adalah hati. Kemudian tanpa bertanya, majikannya ini sudah dihidangkan, sudah dimakan. Keesokan harinya beberapa hari kemudian memanggil lagi Luqman. Wahai Luqman, sembelihkan lagi untukku seekor kambing lagi. Datangkan kepadaku bagian tubuh kambing yang paling buruk. Kemudian oleh Luqman Al-Hakim beliau mendatangkan sama, Bu, yaitu lidah dan hati. Lantas majikannya sudah mulai nih, karena majikannya pun tahu bahwasanya Luqman ini bukan orang sembarangan. Walaupun dia adalah seorang budak, walaupun dia adalah seorang hamba sahaya, walaupun dia adalah pesuruhku, walaupun dia kulitnya kulit hitam, walaupun penampilannya mungkin tidak sebagus dengan penampilan majikannya, ya. Walaupun dia bukanlah orang kaya yang berstatus, ya, di sosialnya punya status, bukan. Tapi majikannya ini paham bahwa Luqman Al-Hakim ini
tulisannya, pemikirannya itu syarat dengan makna yang baik, bijaksana kata-katanya. Yang keluar tuh selalu nasihat-nasihat. Maka ditanya sama majikannya, wahai Luqman, kamu kemarin tak suruh ngasih yang paling bagus, kamu beri saya lidah dan hati. Ini kok sekarang saya suruh bawa bagian yang paling buruk, kamu bawakan untuk saya lidah dan hati juga. Ini maksudnya apa? Kemudian Luqman Al-Hakim mengatakan bahwasanya, wahai Tuhan, ketahuilah, dua bagian yang saya bawa ini, lidah dan hati, dia bisa menjadi bagian yang bisa mendatangkan kebaikan bagi siapapun yang mengelolanya dengan baik, akan mendatangkan ridhonya Allah, akan mendatangkan pahala dari Allah, akan mendatangkan kemuliaan dari Allah. Dan ketahuilah wahai Tuhan, bahwa lidah dan hati ini yang ketika Anda katakan yang paling buruk, saya suruh mendatangkannya, karena dari lidah dan hati ini pula manusia itu bisa masuk ke dalam kerugian, masuk ke dalam kehancuran di dunia dan akhirat. Insyaallah gitu ya. Ini diantara salah satu hikmah yang dikatakan oleh Luqman Al-Hakim. Dan juga nanti ibu-ibu semuanya bisa membuka Al-Quran ya, surat Luqman itu di situ nasihat-nasihat ataupun petuah dari Luqman Al-Hakim kepada putranya itu sangat banyak, nanti ibu-ibu bisa membacanya. Yang mana untuk hari ini saya mengambil hikmah Luqman Al-Hakim yang bukan dari Al-Quran ya. Insyaallah mungkin suatu saat kalau Allah takdirkan kita berjumpa kembali, kita akan membahasnya juga, nasihat apa yang di dalam Al-Quran. Namun untuk kali ini saya mengutip satu nasihat Luqman Al-Hakim yang saya ambil dari buku yang lain, yaitu buku khusus kata-kata hikmah. Baik. Nasihat ataupun hikmah Luqman Al-Hakim yang pertama. Ya bunayya, wahai anakku, ikhtartu laka min kalamil anbiya tsaman. Wahai anakku, aku pilih untukmu 8 perkataan para anbiya. Ya. Jadi Luqman Al-Hakim ingin memberikan nasihat kepada putranya berupa 8 nasihat bu. Idza kunta fi sholati fahfaz qalbaka. Yang pertama, wahai anakku, jagalah hatimu ketika kamu sholat. Ketika kamu sholat, wahai nak, jaga hatimu. Kenapa kita ketika waktu sholat disuruh jaga hati bu? Karena ketika sholat, hati itu bisa kemana-mana. Ketika sholat kadang-kadang sampai nggak tahu, aku ini sholat ini yang tak baca itu apa, surat apa, sampai apa, rakaat keberapa ya. Terus gampang kok lali kan ya, tinggal sujud sahwi. Nah itu ya. Jadi suka memudah-mudahkan. Kan dalam Islam itu ada keringanan, ada rusuh, ada caranya. Nek orang eling pas sholat rakaat piro ya, mbok kurang mbok lebih kan gampang, tinggal sujud sahwi. Iya betul, memang itu ada hukumnya seperti itu. Tapi kenapa seseorang itu bisa sampai sujud sahwi? Berarti karena lupa ataupun ragu. Kenapa bisa lupa ataupun ragu? Karena hatinya tidak hadir ketika sholat. Jadi sholat itu bukan hanya sekedar gerakan anggota tubuh kita, dari mulai takbiratul ihram sampai salam. Tok ya sudah, sing penting lah aku sholat zuhur, sing penting aku sholat asar, maghrib, isya, ora enek sing bolong. Bukan cuma itu, tapi sholat itu adalah kita menghadap Allah, kita berkomunikasi kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah melihat kita seharusnya melihat seakan-akan Allah itu berada di depan kita. Kita memohon ampun kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah. Lantas bagaimana kalau hatinya nggak hadir ketika sholat? Apa yang terjadi? Allah akan cemburu. Sama halnya dengan ibu-ibu misalnya nih ya, menghadap bicara di depan suami misalnya, tapi diceritakan orang lain terus ya, diceritakan suaminya koncone misalnya, berbicara di depan suaminya, tapi ngejai ngomong adalah yang cerita, ya Allah bojone si koncoku itu loh jenenge apa ya, saya ingin tahu nama atau sama nanti bu.
sujudnya, tapi hatinya tidak hadir ketika sholat, yang terjadi adalah Allah cemburu. Mungkin kalau kita membahasakan, kamu ini piye, sujud, sujud, ruku, tapi kok kamu tuh nggak inget aku. Sing mbok iling ki macem-macem. Sholat ingetnya pengajian. Sholat bahkan mungkin ada nih. Ketika sholat zuhur itu nanti mungkin ada. Kemudian yang terpikir adalah saya. Bisa jadi. Iku sadai koyo apa to, kok tutupan ngono. Wajahe koyo apa iku? Ojo-ojo ana sing kurang. Bisa jadi, Bu. Kok aku penasaran yo. Piye tuh sadai kok tutupan piye? Ya gitu ya. Mohon maaf ini saya tutup karena memang tempatnya terbuka gitu ya. Mungkin kalau tempatnya tertutup mungkin saya akan buka, tapi karena terbuka maka mohon maaf sekali lagi saya tidak bisa membukanya begitu. Bisa jadi nanti akan terbayang. Bahkan mungkin apa yang saya katakan bisa jadi ketika sholat. Oh iya ya benar, sholat itu butuh hati yang hadir. Orang usah mikir lihat-lihatnya. Lah ternyata ketika sholat dia mikir itu tadi. Ya. Ketika sholat ingat, ya Allah besok enak pesenan. Aku belum gini. Ya Allah besok anakku enak rapat sekolah. Kayak ini ngepasi jadwalnya tabrakan karo jagongan macam-macam ya. Ketika sholat. Kenapa bisa begitu? Hatinya tidak hadir ketika sholat. Hatinya tidak dihadirkan, tidak merasa bahwasanya aku ini beribadah kepada Allah. Aku ini menyembah Allah yang memberikan aku hidup, yang ngasih aku bangun tidur itu dalam kondisi yang sehat. Yang harus aku sucikan, yang harus aku muliakan, yang harus aku betul-betul memohon hanya kepadanya, itu tidak hadir. Jadi jagalah sholat, jagalah hatimu ketika sholat. Dan untuk menjaga hati ketika sholat itu memang tidak mudah, memang butuh perjuangan, butuh belajar, ya, butuh belajar. Iya sih, maksudnya jaga hati khusyuk, maksudnya kita bisa khusyuk sholat. Iya, jangan menghadirkan hati ya. Kita betul-betul ketika adzan itu sudah terdengar, ya, perasaan itu senang bahwasanya ya Allah sebentar lagi aku akan ketemu dengan Rabbku. Sebentar lagi aku akan ketemu dengan Allah yang memberikan segala macam kenikmatan dan ujian dalam hidupku. Sebentar lagi aku ketemu di mana disitulah aku ingin curhat semuanya. Aku ingin memohon kepada Sang yang memberi segala sesuatunya. Menghadirkan hati ketika sholat atau jagalah hatimu ketika sholat. Nasihat yang pertama. Kemudian nasihat yang kedua, wa idza kunta fi baitil ghairi fahfad 'ainaka. Wahai anakku, jika kamu berada di rumah orang lain, jaga matamu. Gitu, Bu. Nek kamu bertamu silaturahmi ke tempat siapapun, budemu, bulemu, paklemu, tonggomu, koncomu, jaga matamu, nak, jaga mata. Jangan jadikan matamu di rumah saudaramu, di rumah tetanggamu, di rumah teman-temanmu yang kamu datangi menjadi mata yang memata-matai. Itu bentuk mata yang memata-matai. Matanya berkeliling maksudnya. Dari ujung sudut ke sudut yang lain, dari depan sampai ke belakang, dari atas sampai ke bawah tuh dilihatin semua, Bu. Dilihatinnya tuh bukan karena nggak ada maksud, memang ada maksud. Ada celahnya, ada aibnya, ada kurangnya. Dia punya bahan informasi untuk bisa disampaikan kepada yang lain. Itu maksudnya begitu, Bu. Memata-matai itu kan orang memata-matai gitu kan. Ya. Kenalan sih, didekati sih, cerita sampai semuanya udah terbuka semua. Orang kalau memata-matai gitu, sampai semuanya, apanya semua tahu, baru kemudian dapat informasi tersebut kemudian disampaikan kepada yang lain. Nah, memata-matai juga begitu. Memata-matai rumah orang lain itu adalah sebuah perkara yang buruk, sebuah perkara yang tidak baik, akhlak yang sangat-sangat buruk sekali. Kalau kita
Silaturahmi itu adalah sebuah syariat di dalam agama kita yang dengan silaturahmi itu akan bisa merekatkan hubungan antara saudara seiman satu dengan yang lainnya, bisa mendatangkan rezeki, bisa mendatangkan barokah dunia akhirat, bisa memanjangkan umur, bisa mendapatkan pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan siapa saja yang memutus silaturahmi bukan termasuk umatnya. Kita diperintahkan untuk silaturahmi, tapi bagaimana dengan silaturahmi itu mendatangkan keutamaan yang tersebut tadi, bukan malah menjadikan dosa. Gitu rumai koncone aku penasaran kalau rumai koncoku sing siji ki penampilannya necis bang main kayak sosialita terus bajunya api nganggu iki kok penasaran kayak apa sih rumai begitu sampai rumahnya jebule kayak ngene kok rumai berantakan banget iki dindingnya colek-colekan kayak gini misal gitu kocok sana sini ya penampilannya kok sing koyo ngono rumai orang kedua aja api omakku gitu ya. Nah, dan ketemu sama lainnya nanti bersama-sama dengan teman-temannya lain akan dari album ini loh pergi ke rumah ini loh si fulan ini terus dia rumahnya mesti makrum api tau kok api omong nih rumah itu kayak api omahmu ya apa ya mau tenanan nah gitu ini namanya memata-matai rumah orang lain. Sudah kalau ada sesuatu yang kurang pas menurut kita diam, cukup disimpan saja. Bahkan lebih baiknya lagi ya sudah nggak usah ngelihat bertamu biasa saja. Mata dijaga, berarti ngono harus nunduk terus ya usia. Apa harus tutupan melipat ya? Ya nggak gitu juga bu. Ya. Terus aku daripada tusuk, aku tak bertamu, tak tutup melipatku. Malah tabrak nanti. Intinya adalah menjaga aib orang lain, menjaga rumah orang lain. Nggak usah diceritakan. Kekurangannya, mungkin kurang lebihnya ya sudah. Ya. Kemudian yang berikutnya, wa idza kunta bainan nas fahfad lisanaka. Ya, ini nasihat yang ketiga. Wahai anakku, kalau kamu berada di antara orang banyak, fahfad lisanaka, jaga lisanmu. Nah, seperti kita ini ibu-ibu semuanya, setiap Rabu ada pengajian di Masjid Al-Fatah, ya, benar ya? Di Masjid Al-Fatah. Ketemu buatan sama teman-teman yang lain. Kita kumpulkan orang banyak ini ya. Belum lagi nanti pengajian di mana lagi. Alhamdulillah kita syukur ini. Kita sekarang ini tinggal di lingkungan ya. Saya yakin di Solo ini masya Allah luar biasa ya. Pengajian di mana-mana, ya Allah, alhamdulillah. Ya. Ada di masjid ini, masjid sana, nanti di mana di Joglo, di gedung apa, masya Allah itu luar biasa. Artinya kesempatan kita untuk mendapatkan ilmu itu mudah bagi kita dan kesempatan untuk saling bertatap muka, bersilaturahmi dengan teman-teman kita pun juga banyak. Maka jadikan kesempatan untuk bertatap muka dengan saudara teman-teman yang lain dalam rangka ketaatan kepada Allah yang mendatangkan pahala. Jangan sampai ketika kesempatan bertemu dengan yang lain yang harusnya mendatangkan pahala banyak, tapi ternyata malah justru untuk menumpuk dosa. Hati-hati ya, hati-hati. Disebabkan karena apa? Salah satunya adalah karena lisan. Tidak bisa menjaga lisan dengan baik. Ibu-ibu semerat teko nggih? Teko, tahu teko ya Bu? Ceret teko. Apa Bu? Teko. Oh, salah saya. Teko ya. Ceret atau teko? Semerat ya Bu? Pasti semerat lah Ibu. Fungsinya apa Bu teko? Fungsinya apa? Nuang air. Nuang air. Isinya macam-macam ya teko ya. Kalau kita pergi ke Jagongan isinya teh, masya Allah teh manten Solo enak banget itu. Khas, pokoknya sedepnya masya Allah luar biasa. Kadang-kadang diisi kopi, kadang-kadang isinya susu. Nah, sirup macam-macam. Lisan kita itu ibaratnya adalah mulut teko itu. Teko itu mulutnya ceret lisan kita. Dan sambungannya adalah ke
hati. Sambungannya antara lisan dan hati itu dua bagian yang tidak bisa dipisahkan. Sama sebagaimana apa yang disampaikan Luqman tadi kepada majikannya, wahai Tuhan, ketahuilah bahwasanya lisan dan hati itu adalah dua yang tidak bisa dipisahkan, berhubungan. Sama sebagaimana ceret, sama sebagaimana teko, ibaratnya teko ataupun ceret itu hati. Ya. Isinya yang keluar itu adalah lisan. Ya. Jadi ketika hati itu baik, yang keluar itu adalah baik. Hati kita ini kalau baik, lisan itu juga baik. Maka kalau ingin terjaga lisannya, perbaiki hati. Selagi hati kita ini buruk, yang keluar mesti elek. Ketemu koncone, ya, bersalaman, merembet ke yang lain. Mbak, ngerti orang sih beritanya anu itu? Sopo? Kok duduk di pojokan iku ning nganggo kudung putih itu. Oh iya, kenal itu kajian yang dinding. Itu sakit banget itu. Kenapa? Uripe wis bener-bener sakit. Ya. Ini apa? Nah, gitu Bu, sudah mulai. Ya. Jadi harusnya merajut tali silaturahmi, saling menggugurkan dosa-dosa, menuai pahala banyak dengan ketemu saudara-saudara yang lain. Pulang-pulang kita dosa. Karena apa? Biasanya nggak bisa terjaga. Dengan apa? Ghibah. Yang keluar adalah ghibah. Alhamdulillah, aku ora tahu apa gosip ngobrol-ngobrol kalau kanca-kanca kajian. Terus para kajian wis ben selamat pulang, aku mulai langsung pengerjaan akeh ning omah. Tapi ketemu siapa tuh? Ketemu suaminya. Sing dijagibah bukan temen, tapi suami. Sami mawon boten? Ya. Apalagi suami, wis los dol kalau ibaratnya kita ngejak kita suami wis pokoke piye jadi selagi ngamuk. Sik to Pak, aku ngono sik. Lah iki aku selain kerjaan, kok sik ngono sik iki penting iki anak berita penting. Terus daripada bojone diamuk, ini selamat to Bu. Ngoke gitu kan. Iya. Jadi ketika kamu di antara orang banyak, jaga lisanmu. Dan ketika kita ini bersama dengan orang banyak, sama seperti kita ini, ya Allah, antara mata, antara hati, antara lisan, itu satu kesatuan yang harus kita jaga. Gimana pembuatan? Sekarang dimulai dari mata aja, Bu, ngelihat satu persatu. Sing kui, sing iku, baju ning ini, sing iku kok kowe ora ganti-ganti ireng terus ki iku apa orang baik ngambi yo. Hati-hati loh kok mata itu. Iki biasa pengajian teko kok nganggo udah sak model ini lewat ke 11. Macam-macam Bu. Gayane wae tekone nganggo mobil. Aku ngerti mau ngelok ke infak coba 1000 lho. Banyak Bu, dari mata itu bisa nulis segala macam. Dari mata turunlah ke hati, ya. Dari hati kemudian terucap dengan lisan. Maka kalau toh mata ini nggak sengaja melihat sesuatu yang sekiranya nggak pas, sudah cukup. Nggak usah kemudian diturunkan ke hatinya. Nanti kalau sudah diturunkan ke hatinya jadi kepikiran. Kalau sudah mulai terpikir-pikir, kepinginnya diomongkan, itu bahaya. Jadi kalau sudah dilat mata, sekiranya nggak pas, istighfar, astagfirullahaladzim. Ya Allah, lupakan ini ya Allah, lupakan ya Allah. Supaya nggak sampai langsung nembus ke hatinya gitu loh, supaya nggak sempat lisan ini untuk berbicara. Baik. Kemudian yang keempat, ya, nasihat Luqman yang keempat. Wa idza kunta 'alal ma'idah fahfad halqa. Wahai anakku, ya bunaya, wahai putraku, jika kamu berada di depan makanan, jagalah tenggorokanmu, kerongkonganmu, tenggorokanmu, jagalah. Perhatikan, maksudnya adalah perhatikan makan minummu itu baikkah, halalkah, burukkah, haramkah. Ya, jaga, jangan asal semua makanan yang di depanmu
Mbok masukkan semua tanpa ngerti ini sumbernya dari mana, haramkah, halalkah, baik buruk semua pokoknya dimasukkan. Tidak. Tapi perhatikan, sebelum kamu makan, perhatikan betul. Ini makanan mau piye nih? Jangan asal semua saking kepinginnya, aku kepingin nyobain. Ini kok enak sih? Apa katanya ada hek yang semua serba bakar-bakaran, ya. Di Solo ya Bu ya, katanya lagi viral ya. Ada satu hek itu yang semua isinya tuh bakar-bakaran yang menggiurkan. Bakar-bakaran daging maksudnya. Dari mulai yang kenyal-kenyal itu cicilnya, entah itu kakinya, entah itu khusus untuk kepalanya dan sebagainya, semuanya pokoknya enak-enak masakannya. Ternyata itu adalah daging yang haram BKTI. Jadi bukan sekedar menuruti kepingin, aku pengen nyoba ngerasake Siti, wae koyo apa kok sampai viral kayaknya yang Solo. Dia nggak peduli itu haram, ini makanan yang dilarang, asal menuruti nafsunya saja juga. Apapun yang kita makan, selain halal perhatikan thayyibnya, yang baik, ya Bu ya. Bukan segala sesuatu yang halal kemudian thayyib untuk dimakan, baik maksudnya. Nggak semua yang halal itu baik untuk dimakan, enggak. Ya. Maka dua yang perlu kita perhatikan dari makanan dan minuman itu adalah yang halal dan baik. Coba sekarang berapa banyak berita kasus anak yang masih muda-muda kecil sudah ada sakit, diagnosanya gagal ginjal sampai harus cuci darah. Ternyata setelah ditelisik, ternyata setelah ditanya riwayat-riwayat gimana makan minumnya, rupanya si anak ini suka beli minuman kemasan. Ya. Bahkan mungkin minuman yang konon katanya ini adalah sebagai pengganti ion dalam tubuh, yang begitu. Iklannya api, pokoknya api Bu. Ini bagus banget ini, setara dengan air kelapa ini, bagus ini pokoknya diminum tuh sehat badan jadi sehat, aktif kembali gini-gini. Rupanya begitu sering diminum, qadarullah Allah kemudian berikan sakit gagal ginjal. Berarti minuman ini halalkah? Halal. Dia bukan khamar. Dia bukan minum racun, bukan. Ya. Dia bukan minum arak, bukan. Tapi ternyata makanannya tidak thayyib atau tidak baik. Maka kita sebagai seorang muslim ketika berada di depan meja makan, ya, makanan terhidang di depanmu, kalau itu di luar rumah, kalau di dalam rumah ya memang harus kita jelas ya Bu ya, halalnya, baiknya insya Allah tentu. Tapi ketika di luar rumah, ya, lihatlah, ya, jagalah tenggorokanmu, jangan sampai ada sesuatu yang haram masuk ke dalam tubuhmu. Dan yang kedua, pilih-pilihlah yang thayyib atau yang baik-baik saja yang masuk ke dalam tubuh. Soalnya badan kita ini adalah aset Bu. Aset untuk apa? Bukan aset-aset untuk sebagai gaya-gayaan saja, bukan. Tapi aset untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Badan kita ini adalah harta yang harus kita jaga. Karunia dari Allah, ciptaannya Allah yang harus kita jaga. Jaga supaya apa? Supaya sehat. Bukan yang dipikir itu biar langsing terus, biar awet muda terus, biar glowing, biar orang itu mengira umur 60 dikira 20 tahun. Persis saja Bu, ya, bukan itu. Ya. Gak bisa, sakit yang gak ada obatnya itu adalah sakit tua. Mau pakai apa, wae skincare apa wae lo, yo pasti nanti nek wae keriput yo keriput, gitu. Wae beruban yo beruban. Wae gigi tanggal ya akan tanggal, ya. Wae kendor ya akan kendor gitu loh. Mau bertahan sampai berapa lama? Kalau hanya memperhatikan penampilan untuk penampilan fisik saja supaya nampak bagus, indah, cantik di depan orang lain, tahan seberapa lama? Belum lagi biaya yang dikeluarkannya juga banyak. Tapi kita menjaga tubuh yang diberikan oleh Allah ini, yang terutama adalah untuk beribadah kepada Allah. Coba orang beribadah kepada Allah dengan fisik yang masih sehat, gitu ya, dengan yang sudah diberi oleh Allah
udur, misalnya dengkul ini, lututnya sudah tidak bisa berfungsi sempurna, entah itu karena osteoporosis, entah itu karena pengapuran, entah itu karena hal-hal yang lain, ya. Sama nggak nikmatnya beribadah ketika seseorang itu bisa berdiri sempurna, ketika bisa takbiratul ihram, rukuk, sujud, duduk, tasyahud awal, tasyahud akhir dengan sempurna, sama tidak dengan yang duduk? Ini kita berbicara secara enaknya gitu ya. Kalau hukumnya, masya Allah, hukum tidak mampu berdiri, boleh duduk. Tidak bisa duduk, bisa dengan berbaring. Tidak bisa lagi dengan cara berbaring, menggerakkan tangan dan sebagainya bisa. Hukumnya boleh dengan isyarat. Itu kemudahan dalam Islam. Tapi kita berbicara antara orang sehat dan orang yang sudah diberikan oleh Allah sakit. Kira-kira sama apa berbeda? Berbeda. Nikmatnya berbeda. Ya. Keutamaan, manfaat yang dirasakan oleh tubuh pun akan berbeda. Ketika bisa sholat dengan sempurna, masya Allah, dari mulai takbiratul ihram saja, ternyata setelah diteliti, begitu kita mengangkat takbiratul ihram, itu masya Allah, aliran langsung ke jantung itu akan bagus. Ya. Begitu kita rukuk dengan sempurna, masya Allah, urat-urat saraf tulang belakang kita, tulang-tulang kita yang di belakang itu akan tertarik dan itu akan sangat bagus sekali untuk kesehatan tubuh. Begitu kita sujud, masya Allah, ya, aliran darah ke otak pun akan begitu sempurna. Untuk mata kita ketika sujud dan kita sambil melihat tempat sujud, karena memang ketika sujud itu tidak boleh. Ketika sholat kan tidak boleh sambil merem, ya. Aku isoy kusoi ini merem, tapi itu bukan ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan tuntunan Rasulullah. Karena kita sholat itu harus melihat, siapa yang kita lihat? Nabi kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah sholat, solu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian sebagaimana melihat aku sholat. Rasulullah itu mencontohkan sholat itu dengan melihat tempat sujud, bukan sambil merem. Dan bisa kemudian kita bikin sendiri, aku pokoknya butuh merem, orang merem, aku raiso khusyuk, harus bisa dirubah. Karena itu menyalahi sunnah Nabi. Lihat tempat sujudnya. Dan ternyata ketika kita sholat sambil melihat tempat sujud, dimulai dari kita berdiri, kemudian kita rukuk, kemudian kita sujud sambil melihat tempat sujud kita, di samping manfaatnya ke otak banyak, ke jantung banyak, ternyata manfaatnya besar juga untuk mata penglihatan kita, ya, insya Allah, untuk kesehatan mata. Dan ini pasti tidak akan didapatkan dari yang sudah ukur tidak bisa sholat dengan sempurna. Tetapi sekali lagi ini bukan kemudian nggak bersyukur ya Bu, ya masih kira ya Allah, dulu memang udah bertahun-tahun ini orang iso sholat sambil duduk terus piye, iki masuk aku iso dapat keutamaan manfaat dari sholat, dan gitu juga Bu. Dari semua apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Mungkin masih umur baru 45 tahun, 50 sudah nggak bisa dipakai untuk sujud, nggak bisa dipakai untuk tasyahud kakinya. Ketika kemudian orang tersebut tawakal kepada Allah, menerima takdirnya Allah, bersabar atas ujian dari Allah Subhanahu wa taala atas sakit yang diberikan itu, dengan sesabar-sabarnya, maka pahalanya pun akan sangat besar. Begitu, pahalanya sangat besar. Jadi apa yang keempat tadi? Jagalah makananmu, ya. Jagalah tenggorokanmu ketika engkau di depan makanan, ya. Bukan hanya yang halal, tapi juga yang baik. Tujuannya halal ya jelas, supaya yang masuk ke dalam tubuh kita tidak ada sedikit pun yang haram. Jangan sampai tercampur dalam aliran darah kita sesuatu yang haram. Kalau tercampur antara halal dan haram di dalam tubuh kita, pantas saja bila dirimu malas untuk beribadah, bila doa-doanya tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bersiaplah kalau belum sempat bertaubat, bersiap-siaplah, maka azab neraka akan menggerogoti, membakar
tubuh. Itu kalau yang halal, yang haram masuk ke dalam tubuh. Aku kindomo dari dulu 30 tahun yang lalu aku sudah doa, ya Allah, kepengen gue oma cili-cilian kok ya belum kesampaian. Aku ndonga kan biyen supaya ya Allah duwe anak kok ya belum kesampaian sampai. Coba misalnya Bu ada sesuatu yang mungkin didoakan tuh nggak putus-putus. Kenapa kok rasa-rasanya Allah tuh nggak pernah mengabulkan apa yang saya minta? Jangankan sesuatu yang gede gitu, ya Allah, aku kepingin loh ganti HP 10 tahun yang lalu, HP ku iki sampai remuk kayak gini kok ya iso-iso. Kenapa ya Allah? Rasanya semua yang tak doakan tuh kayak belas gak terwujud di depan mataku. Jangan-jangan ada sesuatu yang haram masuk ke dalam tubuh. Dicek kembali, diperiksa, adakah sumber-sumbernya itu adalah haram. Makannya bisa saja halal, tapi ternyata sumbernya haram. Ternyata sumbernya ada yang haram. Berarti harus segera dibuang, ya. Setelah dilihat-lihat di peta nih, oh ini kayaknya ini ada haramnya, buang, tinggalkan. Selain itu, ya itu tadi kita sampaikan, yang masuk ke dalam tubuh adalah yang thayyib, supaya badan kita ini diberikan oleh Allah kemampuan dan kekuatan untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, 4 gitu ya nih mau. 5. Sekarang yang kelima, ya. Kemudian lanjut Luqman Al-Hakim berikutnya. Wadhkurithnaini wansa isnain. Wadhkurithnain wansa isnain. فأما اللذان تذكرهما فالله سبحانه وتعالى والموت فأما اللذان تنساهما فإحسانك في حق الغير وإساءة الغير في حقك. Kata Luqman Al-Hakim yang berikutnya, wahai anakku, ingatlah 2 perkara dan lupakan 2 perkara yang lain, ya. Jadi totalnya kan ada 8 gitu. Tadi kan sudah 4. Kemudian yang berikutnya akan sampaikan Luqman, ingat 2 perkara dan lupakan 2 perkara, kata Luqman kepada putranya. Apa itu 2 perkara yang disebutkan Luqman kepada anaknya? Anakku, 2 perkara yang harus selalu kamu ingat, nak. Itu adalah ingat Allah dan ingat mati. Nak, jangan lali anaknya. Ingat Allah dan ingat mati. 2 itu disebut oleh Luqman Al-Hakim, jangan kamu lupakan. Ingat Allah dimanapun kamu berada. Dalam sholatmu ingat Allah. Dalam ketika kamu mau tidur ingat Allah. Ketika kamu makan ingat Allah. Ketika kamu senang ingat Allah. Ketika kamu sedih ingat Allah. Nah, ketika kamu dapat keberuntungan ingat Allah. Ketika kamu dapat kerugian ingat Allah. Ketika kamu bertemu dengan orang yang kamu cintai ingat Allah. Ketika kamu disatukan dengan orang yang kamu sayangi ingat Allah. Ketika kamu dipisahkan dengan orang-orang yang kamu cintai, ingat Allah. Jadi di mana-mana memang kita ini harus ingat Allah. Di majelis, tentu ya, kalau di majelis kajian seperti ini, insya Allah kita selalu sebutnya Allah. Memang tujuannya diantaranya kita belajar itu ada di dalam rangka selain kita mencari ilmunya Allah juga supaya kita selalu ingat Allah. Alhamdulillah. Oleh itu setiap hari waktu-waktunya digunakan untuk ada kajian di sana, di sini, halaqah di sana sini. Alhamdulillah. Itu adalah sebuah kemudahan dari Allah untuk kita ini selalu ingat Allah. Ya. Kalau Allah itu sudah kita ingat terus, maka Allah itu jauh lebih akan mengingat kita. Allah itu akan cinta kepada hamba-hambanya yang selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau Allah itu sudah cinta kepada seorang hamba, jangankan suaminya, ibu akan cinta. Suami, anak, semua teman akan cinta. Jangankan manusia cinta kepada kita, Bu. Allah itu akan menyebut nama hamba-hambanya yang cinta kepada Allah, yang dicintai Allah di mana, Bu? Di langit. Allah akan menyuruh kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, aku mencintai hambaku ini, maka cintailah dia. Sampaikan kepada malaikat-malaikat yang lain supaya kamu mencintai hamba tersebut. Kalau kita sudah dicintai Allah, kemudian nama kita disebut di langit, Bu, siapa
Masya Allah ya. Jangankan manusia, malaikat saja dibuat cinta kepada hambanya yang dicintai oleh Allah. Syaratnya diantaranya adalah selalu mengingat Allah. Jangan yang diingat-ingat itu yang dunia mau ya. Yang diingat-ingat tuh tabunganku enak piro ya, nek di rekening kene kok ora tambah-tambah. Tabungan LM ku ada berapa ya di rumah itu ya. Iki sing diinget-inget itu semua serba yang melalaikan. Bulan iki biasanya jatahe si gendo iki ngasih kok iki durung ya. Ingat itu, Bu. Saya ingetnya uangku diutang orang, ya memang itu harus diingat dan harus disampaikan Bu itu ya. Kita husnudonnya kalau ada yang pernah diutangi kemudian orang bayar Bu, husnudonnya adalah lupa, maka kewajiban kita adalah mengingatkan. Jangan sampai nanti kemudian sampai terbawa mati temennya belum sempat bayar utang ya, kemudian sampai akhirnya pun dia masih ditagih. Karena hutang ini tidak akan bisa lepas, tidak akan bisa selesai ketika meninggal dunia, nggak bisa. Ingatkan, gak masuk saya harus ingatkan saya hutang ya, mestinya jadi yang ingat apa sih ingat terus. Isim lah, kayak jalur-jalur, ya apa? Tanda cinta kita kepada saudara kita, bisa jadi dia lupa. Niatkan karena Allah gitu, niatkan karena sayang kepada saudara kita, ya Allah tak ingatkan itu kau barangkali dia lupa punya utang sama aku. Nek di sahur alhamdulillah pokoknya aku ingetkan gue. Nek di orang mampurannya harus enggak apa-apa lah, harus tak ikhlaskin. Saya utangnya saya utangnya 50 juta, 100 juta. Ya. Jadi ingat Allah. Ingat Allah dimanapun berada. Ketika sholat, ya kita harus ingat Allah tadi dengan cara menghadirkan hati. Ketika makan, sebut nama Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat Allah. Alhamdulillah ya Allah, Allah yang memberikan aku makan ya Allah. Engkau yang memberi hamba ya Allah kenikmatan untuk bisa makan hari ini ya Allah. Alhamdulillah ya Allah, masih bisa merasakan nikmatnya, lidah saya masih bisa merasakan manis, kecut, pahit, asin ya Allah. Alhamdulillah. Bismillah dengan namamu ya Allah. Bismillah, ringan Bu, ringan. Gak perlu ibu-ibu keluar tenaga banyak ketika membaca bismillah. Tapi betapa banyaknya aktivitas kita sehari-hari. Ngomong permen lali moco bismillah, nyeruput teh lali moco bismillah. Ini makan snack yang dihidangkan lupa baca bismillah. Ya, padahal ringan. Gak harus ibu-ibu keluar suara yang banyak, tenaga yang kuat. Gak harus ibu-ibu harus makan dulu baru kuat baca bismillah kan boten. Ringan banget toh. Coba Bu bersama-sama bismillah. Bismillah. Ringan boten. Sangat ringan. Ada yang gak apa? Ucapan ringan bismillah hafal semua. Tapi kenapa banyak yang lupa ketika di depan makanan ya, mau makan mau minum nyokot lombok kadang-kadang lupa tuh baca bismillah. Harus kita ingat Allah. Mau minum mau makan keluar saja dari masjid ini. Ketika ibu-ibu mau menggunakan sandalnya masing-masing, kira-kira berapa persen yang membaca bismillah? Nanti coba dicek sendiri-sendiri. Coba dicek tadi, ketika ibu-ibu mau masuk aja ke masjid tadi, kira-kira baca bismillah boleh? Membaca doa masuk masjid, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Enggak apa ibu, bismillah. Langkahkan kaki kanan menuju ke masjid. Waktu masuk masjid, nek mboten apal, mboten napa-napa, nggih. Masih ada kesempatan untuk menghafalnya. Paling tidak ketika masuk ke dalam masjid, langkahkan kaki kanan baca bismillah. Keluar baca doa, keluar masjid. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Gak hafal terus keluar alhamdulillah pakai sandal bismillah. Itu dalam rangka kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dari mulai yang paling ringan, dari mulai yang paling kecil. Gak perlu berat-berat dulu, Bu. Sesuatu yang kita mulai dari kecil, insya Allah yang kecil aja terbiasa kita mengingat Allah, apalagi yang besar apalagi yang besar, pasti akan lebih mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah aku selalu mengingat Allah. Tapi ya ingatnya ketika apa? Ketika ada masalah usia, itu memang semuanya manusia gitu Bu. Nah ada masalah Bu,
gelar sajadah sampai iso diperes. Air matanya sampai netes, sampai membanjiri sajadah. Saking ingatnya Allah, kenapa? Karena hati ini sumpah. Karena enak masalah nggak terselesaikan. Ya, hati ini loro, sumpah dompetnya kosong. Sementara bayar ini itu belum, nangis. Ya, ingat Allah baru nangis. Sakit, wes berobat sana sini, ning luar dipindah PKU, pindah ini kok ya Allah belum sembuh nangis, gelar sajadah nangis. Ingat Allah Subhanahu wa taala. Tapi betapa banyak manusia ketika dikasih Allah sehat, kali sama Allah. Ketika di depan makanan enak, lupa menyebut Allah. Ketika dia dalam kondisi yang senang hatinya, seakan-akan tidak ada masalah, ya. Suami baik-baik saja, cintanya luar biasa. Uang belanja nggak pernah kering, alias basah terus, pegel terus, ya. Anak-anaknya nyeneng kayak semua, lupa sama Allah, ya. Tabiat manusia seperti itu. Maka dengan kita yang banyak bermajelis seperti ini, insya Allah itu akan menjadikan kita teringatkan terus bahwa apapun dalam kondisi bagaimanapun juga yang kita ingat itu adalah Allah dan Allah. Terus dalam hati, dalam dada itu kita selalu ingatkan Allah. Insya Allah hati akan lapang, hati akan menjadi longgar. Nih hati kita ini kan dada, kita nyebutnya dada ya Bu. Kan kalau ada persoalan berat, ada ujian berat, kita pasti gini Pak, gitu loh ya. Lalu cerita apa tuh ya Allah. Jarang kok ada yang ya Allah itu kan jarang. Ya kita sini hati kita, karena ini sumbernya nih Bu, sumber pengendaliannya itu ada di sini. Dada, makanya kemudian Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah mengajarkan kepada kita satu doa yang di situ minta kelonggaran dada kita. Di dalam Al-Qur'an disebut Rabbis rahli sadri. Ya Allah, lapangkan dada hamba ya Allah. Wa yassirli amri, mudahkanlah urusanku ya Allah. Minta lapang dada sama Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu saudara lapang dada itu hatiku sempit terus, galau terus. Sumpah terus gitu ya caranya. Masukkan, ingat selalu Allah dulu. Ada apa-apa tuh sudah kita ingat ya Allah saja. Allah ya Allah, ini takdirmu ya Allah, ini ketetapanmu ya Allah, ini ketentuanmu ya Allah, ini baik darimu ya Allah. Pulang dari pengajian karena kesusu belum masak, akhirnya jatuh, pecah. Ya Allah lagi ya. Bismillah wa inna ilaihi raji'un. Rezeki HP ki gone Allah, memang diambil sama Allah. Semua segala sesuatu yakin bahwasanya punyanya Allah dan kembali kepada Allah. Ojo meneh HP, nyawa saja loh nggak bisa kita ulur-ulur kalau sudah diminta sama yang punya. Ya Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sampai jatuh ya, mudah-mudahan ya Allah gantilah dengan sesuatu yang lebih baik ya Allah dari musibah ini. Ingat Allah, ingat Allah. Pulang ke rumah dihadapkan dengan persoalan rumah kembali. Ada orang tua yang terbujur di pembaringan, nggak bisa apa-apa. Nunggu disuapi, nunggu diganti popoknya, nunggu ditulang, nunggu diapakan ya. Tapi ingat kembali, ingat Allah hatinya. Ya Allah, alhamdulillah, pintu surgaku ya Allah menungguku. Ya kan begitu Bu ya. Karena orang tua itu adalah pintu surga yang tengah. Bukan masuk rumah kemudian dia ganti popok meneh. Wis larang pempes sih. Bolak balik ape mas piye to ibu ini? Ya Allah, subhanallah. Suruh katanya kalau gitu. Kalau yang dimasukkan ke dalam dada kita itu bukan Allah, saya yakin, saya jamin 100% hatinya tambah sumpah, tambah sempit. Kalau sudah sumpah dan sempit dan galau, sampai nyesek, nggak punya asma aja, rasa-rasanya sesak napas. Ya toh? Kan ada begitu orang yang sedih sampai nangis-nangis sampai benar-benar kayak nggak bisa napas. Padahal nggak ada sakit asma, nggak ada sakit sesak napas, tuh nggak ada. Kenapa? Karena hatinya tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka begitu ada segala sesuatu kemudian yang kita ingat adalah Allah, longgar hatinya, jembar hatinya. Malah justru Allah berikan senang nikmat di situ. Allah
untuk berikan kenikmatan. Ya. Kuncinya adalah segala sesuatu kita sebut nama Allah, kita ingat Allah, kita ingat balasan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau tidak mengingat Allah, akhirnya dadanya itu kayak tempat sampah. Sesuatu yang gak berguna semua dimasukkan ke dalam hati. Omongan orang sidik masuk ke hati. Ketemu tadi di pengajian kok melengos, padahal kita gak lihat. Kok orang nyopong masuk ke hati. Pulang ke rumah suaminya sudah disiapkan sarapan, jebule masih utuh, masuk ke hati. Ya Allah, arep pengajian tadi wis isuk rumput masak iki kok yo sing utuh ki piye to? Hatinya sudah ketemu temu. Soal sabar-sabar, pengen ketemu bojone, pengen sudah nggak sabar-sabar. Orang menghargai bojo gini macam-macam gitu ya. Masuk ke hatinya. Terus segala sesuatu kalau yang buruk, yang nggak pas, yang ini tidak kita sebut Allah, kita tidak mengingat Allah tapi langsung masuk ke dalam hati, maksudnya penuh kebak sesek dadanya dengan sesuatu yang buruk. Dan kemudian yang perkara yang kamu harus ingat lagi, maaf sampai jam berapa Bu? Oh, saya mohon waktunya sedikit lagi ya. Sayang ini kalau diputus kurang sedikit lagi nih. Mohon maaf gitu. Nggak apa-apa kalau misalnya ada ibu-ibu yang ada aktivitas lain, monggo saya persilakan untuk izin terlebih dahulu. Tapi ini saya tutupkan mungkin saya selesaikan mungkin 10 menit lagi insya Allah. Atau 5-10 menit lagi. Perkara yang harus kamu ingat mati, kematian. Ibu, ingat mati. Terus ujung-ujungnya kalau kita ingin mengingat bahwasanya ya Allah, urip ning donya iki sementara ya Allah. Urip ning donya iki sementara ya Allah. Kalau ingin tonggo belakangku ada sing enom ora loro apa ya mati. Cuma sementara ya Allah. Seberapa lama saya akan menghadapi kayak gini, ujung-ujungnya ya Allah, Engkau akan mundur hamba ya Allah. Engkau akan panggil hamba ya Allah. Kalau sudah seperti itu tuh sudah tenang Bu. Terus yang penting aku ini fokus bekal aku sebelum mati ini yang harus aku lagi. Iya supaya nanti aku mati pindah ke alam yang lain yaitu alam barzakh. Di alam barzakh itulah aku mendapatkan kenikmatan kubur. Karena siksa dan kenikmatan kubur itu ada. Jangan kemudian berpikir sudah mati selesai beres semua, enggak. Masih ada alam yang lain yang menunggu kita yaitu alam barzakh, yaitu alam sebelum alam akhirat. Dan kalau kita mengingat mati, kemudian kita menjadikan kita fokus untuk beribadah kepada Allah, golek sapu sebanyak-banyaknya untuk bekal kematian tadi, niscaya masalah sebesar apapun itu nampak kecil. Tapi kalau yang diingat itu adalah hidup dalam jangka waktu lama, selama-lamanya, wes pokoknya semua kesenangan harus aku ambil di dunia sini, ya. Wes mati, ya wes baru saya orang nggak ada kehidupan lain. Bersiap-siaplah untuk kecewa, bersiap-siaplah untuk merugi. Maka kematian ini tidak boleh kita lupakan. Makanya ketika ada tetangga, saudara atau siapapun yang meninggal dunia, usahakan kita datang ya. Kenapa? Dengan itulah akan menjadi pengingat diri kita tentang kematian. Ya Allah, gak urungnya aku itu muncul di sini. Gak urungnya nanti aku ya dikafani koyong ini. Gak urungnya aku nanti yang digotong dimasukkan ke rumah yang abadi ketika di alam barzakh, yaitu cuma kuburan 2 meter kali 1 meter. Baik. Kemudian yang berikutnya, wahai anakku, 2 perkara yang harus kamu lupakan. Tadi buku tuti ingat-ingat, ini harus dilupakan. Apa kata Luqman Al-Hakim kepada putranya? Wahai anakku, lupakanlah 1 kebaikanmu kepada orang lain. Kebaikanmu kepada orang lain. Jangan kau ingat-ingat, kamu pernah berbuat baik kepada orang lain, kepada saudaramu, sedulurmu, tonggomu, koncomu, lupakan. Jangan diingat-ingat. Sebab apa? Kebaikan itu sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niatkan ini lillahi ta'ala, membantu tonggo ngasih beras walaupun hanya cuma 2 cup, 2 cangkir, niatkan lillahi ta'ala. Niscaya itu akan ketemu nanti di akhirat dengan pahala yang besar. Jangan suka mengingat-ingat kebaikan orang lain, ya. Kalau mengingat-ingat kebaikan orang lain, diingat-ingat kebaikan, mengingat-ingat berbuat baik kepada orang lain, itu yang harus kita lupakan, ya.
Ya Allah, kamu ora eling to, biyen cilikanmu lho. Aku iki sering ngewangi ibumu. Kowe ditinggalin pasar sampai pengen bukan aku. Kau tak kandiken, tak suapin, saiki gede-gede dadi wong sukses kaya ngene ya. Ora eling karo aku ya. Misalnya, kenapa begitu? Karena mengingat-ingat kebaikan yang pernah diberikan kepada orang lain. Percuma bu, akhirnya nanti pahalanya hilang kayak debu ketiup angin, entek, resik pahalanya. Sudah, kalau memang pernah berbuat baik kepada orang lain, biarkan Allah yang menilai, biarkan itu nanti berkembang nanti di akhirat. Gak usah diingat-ingat, kita belajar punya amnesia ya. Belajar amnesia, lupa terhadap apa yang pernah dilakukan kebaikan kepada orang lain. Kemudian yang terakhir ya, yang terakhir adalah wahai anakku, lupakanlah kejahatan orang lain kepada dirimu. Kamu pernah merasa disakiti dengan siapapun, lupakan. Belajarlah menjadi orang pemaaf ya. Masya Allah, afina minan nas, menjadi orang-orang yang pandai memaafkan orang lain itu Masya Allah. Budi pekerti yang luhur, akhlak yang mulia, dan termasuk insya Allah suatu amalan yang sangat disukai, sifat yang disukai oleh Allah dan Rasulnya. Walaupun itu nggak gampang gitu ya. Kita ini manusia. Normalnya manusia ini ngotot ya, disakitin, eling-elingnya sampai puluhan tahun seiling. Ya, buat 30-40 tahun yang lalu tuh masih diingat-ingat. Ya, aku biar tahu dilarang kayak apa kalau iki, aku biar tahu dilarang kalau iki, ya, itu diingat terus. Lupakan, belajar menjadi orang pemaaf. Nanti pahalanya akan ketemu bu. Gimana cara memaafkan yang saudari sudah telah kebangetan fitnah, kebangetan yang sama saya, dolimnya kebangetan sama saya. Biarlah Allah yang menilai, biarlah Allah nanti akan berikan balasan. Semua itu nanti ada hisabnya. Dan ketahuilah bu, bahwasanya bentuk kedoliman itu akan dibawa nanti sampai ke akhirat. Tidak cukup di dunia. Orang yang dolim itu akan dibalas oleh Allah di dunia dan di akhirat nanti. Pahalanya akan diberikan kepada orang yang didolimi. Pahalanya sudah habis, dosa-dosanya orang yang didolimi diberikan kepada orang yang mendolimi. Semua sudah tercatat. Doakan kebaikan-kebaikan saja. Doakan supaya dia mendapatkan hidayah. Doakan supaya terbuka hatinya. Niscaya insya Allah itu akan membuat diri lebih tenang dan pahalanya akan ketemu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian ibu-ibu semuanya, mohon maaf jika waktunya agak berlebih sedikit ini. Itu tadi 8 perkara yang dinasihatkan oleh Luqman Al-Hakim. Walaupun masih banyak, tapi insya Allah saat ini kita cukupkan dulu di hari ini. Insya Allah mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan untuk kita semua untuk senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memudahkan untuk beramal saleh. Baik, sebelum kita tutup kajian kita pada pagi hari ini, kita tutup dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah dengan aminan kita, Allah akan menjawab doa-doa kita. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'al auladana auladan salihin hafidina lil Qur'ani was sunnah fuqaha fid din mubarakan hayatuhum fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Allahumma arzuqna husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Rabbana ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim. Subhana rabbika rabbil 'izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin
Walhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullah jami'an. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu